Selamat datang di Luhut Timur, Bumi Batara Guru. Luhut Timur sejak dulu dikenal sebagai wilayah pertambangan di Sulawesi Selatan. Luhut Timur dikenal dengan potensi pertambangan nikel yang saat ini dikelola oleh PT Vale. Tetapi ada sisi lain Luhut Timur yang kadang luput dari perhatian kita. Salah satunya yaitu Danau Touti. Danau Touti adalah danau tertua. Sesuai data penelitian yang telah disepakati oleh para peneliti dari Institut Teknologi Bandung ITB, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, dan Brown University. Danau dengan luas 56.108 hektar dan memiliki kedalaman sampai 200 meter menjadikan Danau Touti sebagai salah satu danau terluas. Dalam perjalanan ini, saya berkesempatan untuk diskusi dengan komunitas setempat untuk berbicara potensi Luhut Timur selain pertambangan. Shelter Hijau Touti adalah organisasi yang dibentuk oleh seorang guru honorer di Luhut Timur, Pak Agung Sudjarwo. Para siswa sering memanggilnya seperti itu. Ini sebenarnya shelter hijau. Shelter hijau Touti itu apa kan? Shelter hijau sebenarnya ya tempat bagaimana kita bisa kembangkan minat dan bakat anak muda. Berarti hampir sama kayak model KPA atau kalau KPA kan orientasinya lebih lari ke kegiatan konservasi alam. Di sini saya lihat kemarin ada kegiatan belajar. Ya, karena kemarin itu perencanaannya kita ini shelter berdiri karena saya kan guru. Lama saya tinggalkan sebelum saya jadi guru di sini kan lama saya tinggalkan ini tempat. Saya kembali ke dulu anak-anak yang kecil sudah besar-besar. Saya masuk mengajar dalam sekolah. Saya biasa lihat pergaulannya anak-anak. Ya, ada yang terjangkit obat-obatan dan lain-lain, pergaulan yang ya menurut saya sudah di luar wajar. Jadi tanggung jawab moral sih sebenarnya. Jadi bagaimana caranya, apa yang harus saya lakukan supaya bisa sedikit-sedikit ada usaha untuk ya saya buatlah sebuah wadah yang bisa saya harapkan bisa menampung inspirasi. Oh, berarti sebenarnya backgroundnya karena pertama Om Tobi ini kan guru saya kira ya sebenarnya banyak anak-anak nongkrong daripada nongkrong tidak jelas, sudah nih dibuatkan wadah di dalam shelter hijau. Nah, kenapa tidak memanfaatkan kayak ini kan bisa dibilang swadaya Ya, bisa dibilang swadaya, saya berharap dari beberapa bantuan dari masyarakat atau segala macam. Kenapa tidak membuat organisasi di sekolah saja yang istilahnya bisa secara anggaran kan bisa dari dana BOS. ya. Kenapa harus keluar dari sekolah kemudian membentuk organisasi sendiri, membuat istilahnya paguyuban sendiri? Kenapa bisa ada kepikiran dasar ke sana? Pemikiran saya untuk membuat organisasi di luar atau wadah di luar untuk anak-anak ini, yang pertama, kalau kita buat di sekolah itu anggaran kan memang jelas, tapi kita terbatas. Kegiatan utama itu harus ada di dalam sekolah. Oh iya, Pak. Terus yang kedua, kekurangannya kita susah untuk bisa ikut andil atau berpartisipasi ketika ada kegiatan-kegiatan di luar. Kita susah untuk ikut partisipasi. Pertama dari perizinan dan lain-lain. Dan juga kita bisa merekrutnya itu terbatas. Cuma kalangan siswa saja. Sedangkan ini adalah potensi pemuda yang coba digarap gitu.
Berarti sebenarnya shelter hijau bukan organisasi kayak model organisasi tukang naik gunung atau lebih lari ke konservasi serta minat bakatnya anak-anak muda-muda di sini saja nih. Iya. Tapi memang di dalam shelter hijau itu sendiri kita mengaitkan ada namanya kepecinta halaman. Kepecinta halaman di dalam shelter itu adalah divisi. Oh, masuk divisi dia. Masuk divisi. Di lain itu ada budidaya, minat dan bakat. Berarti termasuk kayak ini yang saya lihat di pekarangan rumah ditanami. Toh, apa yang ditanam itu? Ini saya coba tanam sayuran karena masa pandemi kemarin, jadi saya coba aplikasikan langsung di lahan rumah saya. Ya, saya harapkan ke depannya bisa mengurangi pengeluaran ibu untuk bisa konsumsi sayuran. Jadi sekarang itu kan kangkung saja 10.000 itu cuma dapat 3 ikat. Bayangkan. Dulu cuma dapat 3 ikat. Jadi saya rencananya mau tanam, ya semoga bisa berhasil tanam. Jadi judulnya saya pasang nanti ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Konsepnya Om Toge buat kayak taman saya perkebunan kayak begini di teras-teras sebenarnya kan untuk salah satunya untuk swasembada pangan. Jadi sebenarnya kita bisa untuk memanfaatkan aset-aset tanah di luar untuk kebutuhan kita sendiri. Iya. Timbang cuma jadi lahan kosong lah. Tak kalah satu kali buat tanu saja, kebun saja. Iya. Apalagi kita di sini anak-anak muda kita itu banyak yang, apalagi anak-anak kecil itu banyak yang tidak suka makan sayur, entah kenapa. Jadi kedepannya, karena kemarin saya waktu mengajar di SMA sempat saya kan prakarya kemarin, jadi ada namanya di situ KD-nya untuk pengolahan. Di situ saya coba pancing inovasinya murid-murid di bawah. Ada yang menemukan kangkung ini ya, bisa dibuat jadi es krim. Oh, jadi rasa es krimnya itu tidak rasa kangkung, tapi semua penuh dengan serat kangkung, serat sayuran. Jadi itu yang saya mau terapkan lagi nanti ke depan. Jadi anak-anak kita SD, SMP jadi doyan kan makan sayur karena sudah dalam bentuk es krim. Setelah menghabiskan kopi hitam, saya diajak mengenal lebih dekat dengan Danau Touti. Jarak Danau Touti dari kota Malili yaitu 70 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Kalau di sini ikan betini, ikan bungo kecilnya. Nah, berarti adanya ikan lohan dilepas itu menjadi salah satu pemangsa untuk ikan-ikan lokal sebenarnya juga, Din. Jelas, ikan lohan itu termasuk salah satu ikan predator yang bisa memangsa ikan-ikan asli di sini, karena ikan-ikan asli di sini itu banyak yang bertubuh kecil. Jadi itu sangat mudah menjadi santapan ikan lohan. Mengingat ikan lohan ini ya makan segala juga. Jadi ikan-ikan yang ada di sini yang endemik ini khawatirnya nanti akan makin punah. Tapi dari gerakan-gerakan masyarakat sekitar, maksudnya orang-orang yang peduli terhadap konservasi, ada tidak tindakan nyatanya mereka untuk selainnya menyelamatkan habitat alaminya ikan-ikan lokal di sini? Nah, sudah ada beberapa langkah dan ini yang kita tunggu. Teman-teman dari Spearfishing Touti melakukan pembersihan lingkungan danau ini dari ikan-ikan yang bukan
bukan ikan asli di sini, termasuk ikan lohan dan ikan sapu-sapu. Kebetulan ikan sapu-sapu di Danau Tauti ini sudah banyak. Menurut laporan teman-teman dari Spearfishing Tauti sendiri, sudah ada sebesar betis orang dewasa. Oh, Jadi itu kan juga tidak bagus untuk pertumbuhan ikan-ikan asli di sini, apalagi udang-udang super kita di sini, termasuk beauty celebes itu makanannya kan makanan-makanan plankton danau dan juga lumut-lumut danau. Nah, kalau ikan sapu-sapu ini kan menghabiskan makanan itu. Nah, itu yang ditakutkan. Mereka kekurangan makanan maka punah. Padahal itu beauty celebes termasuk primadona di mata dunia. kalau pandangan Om tuh Dari Danau Purba ini sebagai masyarakat lokalnya wilayah Tauti, kemudian danau apa yang sebelah Matano ya, Matano. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan masyarakat di sini? pertama, otomatis kita lihat seperti tadi yang kita jalani bahwa banyak hutan-hutan yang sudah ditebangi, diganti dengan tanaman. Itu merupakan suatu kerugian. Tapi permasalahannya, masyarakat kita kan juga butuh makan. Jadi lain sisi Di lain sisi konservasi itu sendiri, masyarakat kita juga butuh makan. Jadi saya rasa tidak masalah mereka melakukan penebangan dan diganti dengan tanaman. Paling tidak mereka masih memanfaatkan dan tidak membuat ekosistem itu habis secara keseluruhan. Berbeda dengan tambang. Ketika tambang, kalau tambang yang digarap ya pasti sampai ke perut bumi. Kalau masalah perkebunan, saya rasa insya Allah sampai saat ini masih aman. Yang penting masyarakat masih sadar tentang porsi. Jangan menjadi orang yang serakah. Cukup manfaatkan sesuai kebutuhan. Kalau masalah kelestarian lingkungan Danau Tauti dan Danau Matano sendiri, ya, kembali ke kesadaran masyarakat. Kita lihat sendiri seperti apa tadi di pesisir-pesisir danau, apalagi yang tempat rekreasi. Saya harap kedepannya masyarakat bisa meningkatkan kesadaran tentang kebersihan Om. Ya, mungkin di situ bisa dipasangkan atau diadakan tempat pembuangan sampah. Jadi sampah bisa tertampung di situ, tidak berserakan ke sana kemana. Karena kalau kita lihat tadi, sebenarnya potensi Lu Timur khususnya wilayah Tauti ini kan ketika kita garap secara lebih serius untuk sektor pariwisata itu bisa menjadi nilai tambahnya masyarakat juga. Tanpa harus merusak lingkungan sekitar, tinggal pariwisatanya kita perbaiki. Ketimbang kita mengeksplorasi hasil bumi secara berlebihan, mungkin solusinya adalah peningkatan APBD di sektor pariwisata sebenarnya. Saya sepakat tentang itu. Kenapa? Cuman dari zaman batu pemerintahnya Lu Timur ya, bagaimana ya? Bahkan pernah sempat saya 2013 BBKSDA, wakil BBKSDA di Makassar, saya sempat cerita tentang ini. Tentang semua potensi-potensi yang ada di tanah kelahiran saya ini. Seperti Goa Andomo atau Gua Tengkorak yang ada di sana, situs budaya Padoe, itu masih sampai sekarang itu tidak terawat dan tidak pernah tersentuh oleh pemerintah. Dari dulu sempat saya laporkan, tapi bukan laporan secara lisan, bahkan saya sampai langsung ketemu dalam sebuah pertemuan yang dihadiri semua pecinta alam seluruh Sulawesi Selatan, baik itu KPA, Mapala, dan lain-lain.
Berarti istilahnya sudah ada informasi yang diberikan juga kepada pemerintah bahwa ada potensi wisata loh yang bisa kita garap sebenarnya di wilayah Luwu Timur. Iya. Dengan segala bentuknya dukungan pemerintah ya harusnya bisa menjadi nilai tambahnya masyarakat di sini juga. Harus, sebenarnya mereka, pemerintah harus lebih peka dan harus bisa lebih jeli dalam melihat situasi ini, keadaan ini. Bukan malah membuat sebuah bangunan, museum atau apa segala macam, sedangkan situs yang masih ada itu tidak terawat. Orang kan lebih nyampe kalau misalnya ketemu langsung dengan tempatnya daripada benda-bendanya yang harus dibawa. Betul. Karena itu kan kekayaan budayanya masyarakat sini yang harusnya juga bisa dijaga oleh masyarakat itu sendiri juga. Iya. Cuma saya ketakutannya seperti ini sebenarnya juga. Saya sempat ada kepikiran bahwa eksploitasi tambang dan segala macam kan mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang ketika hasil bumi ini di wilayah Luwu Timur ini sudah habis, maka sudah kita akan ditinggalkan. Ya. Nah, seharusnya sebenarnya masyarakat di sini juga mulai untuk berpikir bahwa Luwu Timur itu jangan cuma berpatokan pada tambang saja sebenarnya. Harus ada aspek-aspek yang lain yang harus mulai untuk dibenahi, untuk dipikirkan. Ketakutannya tambang sudah tidak ada, akhirnya ya sudah, wassalam. Ya. Kita tinggal gitu. Seperti itulah yang saya pikirkan sejak saya kuliah. Sejak saya kuliah saya berpikir bahwa sampai kapan masyarakat kita bergantung kepada tambang. Kalau kita tidak belajar mandiri, kita tidak akan bisa bertahan. Kembali keadaan seperti dulu, di mana khusus Towuti ini pekerjaannya orang di zaman dulu itu yang mencari rotan, kayu, damar, dan lain-lain. Datang tambang ya oke lah, datang tambang membuat perputaran rupiah yang ada di Towuti ini semakin baik. Tapi coba bayangkan ketika tambang ini sudah tidak ada, bagaimana sistem perputaran kita yang ada di sini? Itu yang saya pikirkan. Bagaimana caranya kita meningkatkan potensi-potensi yang kita punya untuk bisa bertahan, bisa survive. Nah, seperti yang sudah kami lakukan, contoh pemanfaatan pasir hitam. Masih ada lagi konsep yang ada di kepala saya, cuman saya tidak bisa sebutkan satu. Berarti kayak model ini, saya tertarik saya dengan pasir hitam ini. Pasir hitam kan ibaratnya istilahnya sampah-sampah alam yang istilahnya yang tidak dimanfaatkan sebenarnya bisa menjadi nilai jual juga Ya. untuk menjadi karya seni yang Toge sendiri buat jadi karya seni dan itu menjadi nilai jual. Ya. Jadi sebenarnya tinggal kreativitasnya masyarakat ini saja untuk bagaimana caranya mencari tambahan rupiah tanpa harus merusak. Ya. Tanpa harus merusak. Itu yang impian sebenarnya. Nah, kalau di Kepecinta Laman kita kan mengambil sesuatu dari alam sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi saya membuat lukisan pasir hitam ya sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi kalau misalnya saya ambil satu genggam itu sudah menjadi nilai rupiah bagi saya. Nah, jadi bisa dilihat nanti contohnya lukisan pasir hitam yang saya buat itu sampai di kemarin bukan lagi ditawar, sudah dibeli. Itu sampai 500.000. 500.000 Satu karya. untuk satu karya. Itu pun yang saya gunakan pasir cuma satu genggam aja. Satu genggam saja yang saya gunakan pasir hitam. Seandainya masyarakat bisa berinisiatif, mungkin bisa dikelola jadi bentuk-bentuk yang lain. Tanpa harus menggarap hasil bumi Towuti ini secara massal. Cukup dengan sedikit saja kita sudah bisa menghasilkan rupiah yang banyak. Berarti intinya sebenarnya adalah ambil yang sesuai dengan kau butuh saja. Iya, ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan segala potensi yang dimiliki, kami berharap Luwu Timur yang akan datang akan tetap hadir dengan keindahan dan pesona alam serta budaya. Tidak hanya meninggalkan sisa-sisa Bagaimana menurut pendapat kawan kata?